Yang Rasul itu jauh, lama, dan besar. Pamungkas, nah ternyata Rasul itu adalah pendidik yang luar biasa. Pendidik yang luar biasa, bagaimana ada kurang lebih sekitar belasan metode pendidikan Rasulullah SAW. Nah salah satu diantaranya adalah teaching by examples, mengajarkan dengan suri toladan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan dengan praktek. Misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Jadi jikalau Rasul, saya ingin mencontohkan ya, Bapak Ibu, Rasulullah SAW ini sangat luar biasa dalam berkomunikasi dengan satu sama lain. Saya ingin meminta guru kita Abah untuk berdiri. Boleh diizinkan berdiri ya? Boleh Abah berdiri? Nah, jadi kalau Rasul salaman itu, alhamdulillah, Masya Allah salamannya itu hangat, seperti Abah menyelami saya, Masya Allah. Nah kemudian seperti Abah lakukan, kalau berjumpa itu dipeluk. Alhamdulillah saya beruntung dipeluk. Tapi pria dengan pria, wanita dengan wanita. Nah yang berikutnya, kalau berjumpa dilihat matanya, dilihat wajahnya. Jadi kalau ditanya misalnya, Abah panggil saya Pak Antonio gitu. Ustaz Antonio, Sahat. Saya jawabnya gini, ya Abah apa kabar? Nah, itu enggak sunnah itu. Jadi kalau sunnah itu dipanggil Pak Antonio. Ya Abah apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan segera jadi presiden. Misalnya gitu, kalau ditanya seperti itu. Contohnya, kemudian dipanggil lagi Pak Antonio gitu. Pak Antonio. Nah saya boleh menoleh dengan leher saja, ya Abah, atau saya menoleh dengan badan seluruhnya. Nah Rasulullah SAW itu kalau dipanggil menoleh dengan seluruh badan. Nah demikian juga jika menunjuk boleh seperti ini, boleh juga dengan seluruh telapak tangan. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita practical application. Silahkan Abah duduk kembali, terima kasih. Nah jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik dan berkomunikasi dengan senyum dan berkomunikasi dengan contoh yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, masih banyak yang harus dibahas, tetapi itulah mungkin bagaimana strategi kita menyambut Ramadan dan bagaimana kita meniru Rasulullah SAW dengan apa yang kita mampu. Ini sebagai titik terakhir. Ada yang mengatakan, Pak Antonio, saya kan manusia biasa, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Itu kan Rasulullah SAW jauh di sana. Nah jawabannya ada 4 yang tidak bisa kita contoh. 1 wahyu kita tidak bisa contoh. 2 mujizat tidak bisa kita contoh. Yang ketiga hukum-hukum tertentu bagi Rasul boleh, bagi kita nggak boleh, itu ada. Dan yang terakhir ada kewajiban bagi Rasul seperti sholat tahajud itu wajib, kita nggak wajib. Itu nggak bisa dicontoh. Hanya 4. Ada berapa? Di luar itu bisa dicontoh. Rasul datang on time bisa dicontoh tidak? Rasul bayar hutang sebelum ditagih bisa dicontoh tidak? Rasul tersenyum bisa dicontoh tidak? Rasul sayang kepada yatim piatu bisa dicontoh tidak? Nah itu. Jadi jangan pernah mengatakan Rasul tidak bisa dicontoh. Jadi hanya 4 yang tidak bisa, wahyu, mujizat, hukum tertentu yang bagi Rasul, dan kewajiban tertentu. Di luar itu bisa dicontoh, termasuk mencontoh datangnya bulan suci Ramadan, dan mencontoh bagaimana kita living the Quran in our daily life, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sudah ada bukunya, mudah-mudahan nanti ada yang dapat rezeki dapat buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu ya, buku sebanyak ini tuh baru kesimpulan ya Prof ya. Kesimpulan ya, jadi kesimpulannya aja 4.000 halaman gitu ya. Ini kalau bapak-bapak di sini yang 10 halaman ada nggak Prof? Nggak ada ya. Jadi insya Allah ibu bapak semuanya kalau ingin Ramadannya semakin bisa melewati Ramadan dengan baik, nah berarti 10 hari terakhir habiskan 8 jilid buku ini ya. Insya Allah Ramadannya makin bermanfaat. Oke, baik ibu-ibu sudah siap mendengarkan Abah? Oke, yang baru ketemu Abah langsung hari ini di tempat ini angkat tangan kanannya.
Oh, langsung ya, Masya Allah. Baik, tadi sudah disinggung ya sama Pak Prof, tadi sudah saya catat ya. Salah satunya adalah tidak bisa menahan diri ya, termasuk ketika korupsi, memperoleh jabatan dengan cara yang halal gitu ya. Oke, baik, langsung saja Abah, ini sudah tidak sabar. Masya Allah. Ini bingung saya Bu ya. Sepertinya Pak Prof lagi Pak Prof. Insya Allah, baik ya. Ini disuruh Abah ya. Nah, jadi sebelum Abah ya kita dengarkan guru kita, Bapak Ibu semuanya, ini favoritnya ibu-ibu juga nih Bah ya. Jamaahnya banyak ibu-ibu juga ya. Ustadz Fatih Karim, pada Ustadz Fatih Karim kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita cintai, yang kita hormati, dua guru tokoh bangsa ini yang jadi teladan kita insyaallah dalam urusan keluarga dan kepemimpinan. Yang pertama guru saya yang saya cintai dan alhamdulillah selalu membersamai perjuangan dakwah, Profesor Dr. Haji Safi Antonio. Beliau ini guru saya, sudah lama sangat mengaguminya. Saya berdoa, bermohon pada Allah ketemu beliau. Alhamdulillah ketemu lagi haji. Awalnya beliau hanya punya waktu hanya 1 jam, tapi ternyata obrolan kita di Mekah Al-Mukarramah itu 3 jam. Dan semua yang diobrolkan di Mekah itu semua dieksekusi dengan lancar, alhamdulillah. Yang kita sayangi, yang kita rindukan dan kita sebut dalam doa kita, guru kita yang perjuangannya luar biasa menginspirasi kita. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketekunan beliau membangun negeri ini menuju kebaikan. Beliau mudah-mudahan senantiasa Allah jaga langkah kakinya dalam kebaikan. Kita semuanya anaknya Abah, betul nggak? Tuh. Mudah-mudahan Abah Hanis senantiasa dalam lindungan Allah. Saya baru mendarat tadi malam dari Melbourne. Di Australia heboh, ramai beredar di sosial media, ramai beredar di grup-grup keluarga besar Muslim Indonesia di Melbourne bahwa Abah datang kemarin ke Melbourne. Saya nungguin, ternyata kata Abah justru saya malah di Jakarta Ustadz. Artinya apa? Orang itu ketemu Abah nggak di mana-gimana, semuanya rindu, betul ya? Di Jepang kami sedang membangun masjid, alhamdulillah terima kasih Abah mendapatkan dukungan dari beliau. Beliau buat video, buat masjid Indonesia pertama di Yokohama. Beliau buat dukungan, Masya Allah luar biasa, berbondong-bondong orang kemudian ikut berwakaf untuk membangun masjid itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi guru kita Prof. Safi'i sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulia, hebat, keren karena beliau punya mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan kita hari ini sadar. Kemarin Abah izin Prof dapat data dari DMI, Dewan Masjid Republik Indonesia, tahun 2021. 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Jumlah itu besar apa kecil? Jadi kenapa Allah memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena diturunkan Al-Quran kepadanya, maka Nabi kita menjadi Nabi termulia. Kenapa bulan Ramadan yang tadi dijelaskan oleh Prof kita, kenapa menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan, bahkan dimention di dalam Al-Quran, karena bulan itu diturunkan Al-Quran. Kenapa malamnya menjadi malam termulia? Karena malam itu Lailatul Qadar, khair min alfi sahar, lebih mulia daripada 1000 bulan. Karena malam itu diturunkan Quran. Indonesia mau mulia nggak? Atau mau hina? Atau mau ancur-ancuran? Indonesia mau mulia. Kenapa? Muslim terbesar di dunia ada di sini.
Andai Nabi kita Muhammad SAW sekarang ada, ngelihat Indonesia, ngelihat jumlahnya, senyum atau sedih? Senyum. Kenapa senyum? Yang paling banyak bersalawat kepada Nabi, Indonesia. Yang paling banyak jamaah haji, Indonesia. Yang paling banyak berangkat umroh, Indonesia. Yang paling banyak punya masjid, Indonesia. Paling tinggi korupsinya, saya nggak bilang ya. Berarti kalau Nabi tak kira Nabi sedih atau senang? Sedih. Kenapa banyak bersalawat kepadanya, tapi juga paling tinggi pengingkarannya? Karena tidak mau hidup bersama Quran. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran itu sumber kemuliaan. Quran itu sumber kehinaan. Maka kalau mau mulia, dekat-dekat sama Quran. Kalau mau hina, jauh-jauh sama Quran. Perhatikan, ini Quran. Nabi sampai ngomong begini, Pak. Jika Al-Quran kalian letakkan di hadapan kalian, maka Al-Quran akan menjadi penuntun kalian ke surganya Allah. Tapi jika kalian menjadikan Quran di belakang kalian menjadi makmum, maka Quran akan mendorong kalian ke neraka jahanam. Punten, izin, tolong jawab jujur. Indonesia hari ini Quran jadi imam atau Quran jadi makmum? Quran jadi imam atau Quran jadi makmum? Makmum. Karena jadi makmum apa akibatnya? Maka Al-Quran mendorong kalian kepada kehancuran. Lihat hari ini. Ada pimpinan pondok pesantren melakukan pelecehan seksual. Quran makmum atau imam? Pinjol, total transaksinya 3.000 triliun, maaf 300 triliun. Makmum atau imam? Lihat, korupsi makin diberantas makin jadi. Berarti Indonesia jadikan imam atau makmum itu Al-Quran. Berarti kita mau Quran jadi imam atau makmum? Dan sebentar lagi Ramadan datang kepada kita. Ramadan bulannya Quran. Dekat-dekat Bu sama Quran, insya Allah. Izin Abah, Prof, saya lagi bangun pesantren penghafal Quran di Bandung. Tahfiz tunanetra, nggak punya mata. 1, 2, 3, tutup matanya semua. Yuk, tutup matanya. Oke, ambil handphonenya dalam keadaan tutup mata, buka Quran surat Al-Baqarah ayat 211. Buka. Bisa? Bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa melihat. Mereka hafal Quran 30 juz, 114 surah, nggak bisa melihat. Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu sudah ada formnya. Ikut nanti Ramadan. Saya ikut wakaf Ustadz, pembangunan pesantren tahfiz tunanetra. Alhamdulillah lagi dibangun. Dan itu adalah pesantren pertama di Indonesia tahfiz tunanetra. Belum pernah ada. Jadi negeri ini belum pernah memperhatikan tunanetra. Padahal Nabi pernah ditegur gara-gara mengabaikan tunanetra. Jangan main-main dengan tunanetra. Maka Allah abadikan di Quran surat Abasa. Bagaimana kemudian kita itu perhatian sama tunanetra. Bapak Ibu, saya baru tahu kemarin ngobrol berdua sama Prof di ruangan. Beliau sedang membangun pesantren tahfiz gede banget di Hambalang. Di gambar kemarin, tunjukin gambarnya, saya bilang, Prof, ini gede banget, 2 hektar lebih. Sentul gitu loh. Ini di mana ini? Sentul. Sentul itu gerbangnya keluar langsung Jakarta. Ini kawasan muahal. Tapi beliau lebih memilih apa? Pusat kaderisasi tahfiz Quran di belakang Hambalang. 2 hektar lebih. Mau ikut berwakaf? Mau ikut berwakaf? Bismillah, jangan tunda. Saya ngajak Bapak Ibu semuanya, ini ada formnya. Insya Allah nanti Abah juga akan ngisi formnya. Tuh, Abah akan ikut ngisi formnya. Nanti ini insya Allah tinggal dimasukin. Nih di dalamnya ada form, langsung dimasukin. Jangan tunda, kenapa? Apa yang bisa menyelamatkan bangsa ini? Al-Quran. Apa yang bisa menyelamatkan dunia? Al-Quran.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sebentar lagi. Yuk prepare. Prepare dengan apa? Al-Quran. Bismillah, itu pesan saya. Menghadapi Ramadan tinggal 12 hari lagi. Jangan main-main. Karena sebentar lagi mau masuk Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Izin Prof, Abah, tadi malam kami meninggal wafat sahabat, ayah sahabat kami. Kemarin santri kami satu orang yang di Bintaro, Abah, wafat juga. Kemarin lagi wafat lagi, ya. Ada seorang sahabat kami, tim kantor kami juga. Jadi hari ini kami kehilangan 3 orang tim menjelang Ramadan. Pertanyaannya, apakah Ramadan tahun ini kita masih ada? Jika ya, nanti dikasih kesempatan, gaspol. Jangan kasih lengah, jangan kasih tunda. Maksimalkan ibadah Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin kita rindu banget dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita persiapkan dengan baik. Kita akan dapat nasihat, inspirasi dari Abah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, langkah dan kebaikan untuk kita semuanya. Jangan main-main dengan Al-Quran. Al-Quran imam atau makmum? Al-Quran imam atau makmum? Imam. Kalau Al-Quran jadi imam, berarti apapun kata Quran, sami'na wa ata'na. Bismillah. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tahlil. Astagfirullah. Tahlil Bu, tahlil. Ini cuma di Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Yang kita semua hormati, yang kita semua cintai, guru kita, pembimbing kita, yang membuat kita semua bisa berada di tempat ini, Profesor Dr. Ustadz Safi Antonio, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi pengalir ilmu nan jernih untuk kita semua. Ustadz Fatih Karim yang perjuangannya melampaui batas-batas teritorial bahasa Indonesia, yang menjangkau berbagai wilayah dunia, melakukan kegiatan dakwah yang dampaknya insya Allah lintas waktu, lintas generasi. Semoga beliau diberikan kemudahan, diringankan dalam semua urusannya, dan insya Allah semua titik-titik jariahnya menjadi pengirim pahala tanpa henti untuknya. Para hadirin semua yang kami muliakan, wabil khusus Ummu Arifin Ilham, Ibu Nur Hayati, Mama Nur Hayati yang saya hormati. Semoga Ibu terus sehat. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir, senang sekali jumpa Ibu di sini. Ustadz MC nih, Ustadz Abdullah Romli, terima kasih sudah jadi pengantar, dan semua saja yang hadir di sini. Saya senang sekali, masuk ruangan ini beda rasanya. Biasanya masuk masjid penuh keteduhan, ini teduh dan penuh semangat di tempat ini. Insya Allah semangat kita ini menggambarkan semangat menyongsong Ramadan besok. Jadi beberapa waktu lalu saya dikontak Ustadz Syafi'i, ada acara tabligh akbar. Kalau panggilan dari beliau itu bukan undangan, itu semi perintah itu. Wah, ini saya harus datang. Saya sudah kangen betul, sudah lama belum kembali ke Tazkiyah ini, dan alhamdulillah kembali menyaksikan tempat ini makin menjadi pusat kemajuan Islam. Insya Allah berkah bagi semuanya. Ini ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang datangnya dari luar Bogor, acungkan tangan coba. Ini luar Bogor, Bandung,
Yang dari Jakarta ada nggak Jakarta? Ada. Yang dari Bogor apa dari Bogor? Oh. Bandung, Bogor. Saya juga dari luar Bogor, Bu. Lebak Bulus. Alhamdulillah bersyukur sekali. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Syafi'i, Ustadz Ramli, banyak sekali yang sudah bisa menjadi hikmah. Saya nerusin dikit aja. Di depan kita ini ada buku, sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Syafi'i Antonio. Lebih dari 3.500 halaman. Ini buku yang layak untuk ada di rumah-rumah. Sehingga kita semua bisa mempelajari semua sifat Rasulullah Allahumma shalli wa sallim barik alaih, dan mudah-mudahan nantinya anak-anak kita, keluarga kita bisa mendekati sifatnya. Kita semua paham pentingnya ini, tetapi yang sering menjadi masalah adalah contoh-contoh konkretnya. Tadi saya tanya kepada Prof. Syafi'i, sering kita membahas tentang bagaimana Rasulullah mendidik, bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya, mendidik sahabatnya, mendidik semua masyarakatnya di Madinah, di Mekah. Berapa tahun Rasulullah dakwah di Mekah? Berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Khulafaur Rasyidin berapa? 4, ya 4. Berapa tahun? Aduh, 29 dengan Rasulullah jadi 39 itu era Madinah. 13 tahun. Kita mempelajari bagaimana Rasulullah, sirah Nabi, kita pelajari bagaimana mendidik. Yang sering menjadi pertanyaan yang kita harus sama-sama coba eksplor lebih jauh, bagaimana Rasulullah dididik. Dan proses pendidikannya adalah proses pendidikan yang kalau dalam bahasa sekarang penuh penderitaan. Penuh penderitaan. Ayahnya Abdullah wafat ketika kandungan usia berapa? Dalam kandungan dah. Ketika Rasul masih dalam kandungan. Ibunya siapa namanya? Aminah wafat ketika Rasul usia. Oke. Ibu bapak saya ingin ajak ilustrasi sedikit. Bayangkan ibu mengajak anak usia 6 tahun pergi ziarah ke makam suami, oke, yang sudah wafat. Di sana anak menemani ibu, lalu ibunya wafat. Kira-kira kekosongan hati seperti apa yang dirasakan anak itu? Usia 6 tahun. Ibu wafat saat ziarah ayahnya. Ibu lihat anak umur 6 tahun Rasulullah, lalu dibawa pulang ke Mekah. Dititipkan ke pamannya. Tadi diceritakan. Siapa nama pamannya? Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian pamannya meninggal. Kehilangan lagi yang ekstrim. Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi, ini kita mengambil hikmahnya untuk sekarang. Kita bukan mau mendidik anak kita untuk mengalami kehilangan orang tuanya. Bukan. Tapi pelajaran penting. Seringkali sebagai orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk dalam tanda kutip menderita. Dimudahkan semuanya. Tidak ada berat-beratnya. Ini berat-beratnya urusan. Berat-beratnya urusan tempaan yang melampaui batas normalnya anak-anak. Melampaui batas. Karena itu tulisan-tulisan tentang peristiwa masa kecil baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah tulisan-tulisan yang penting menjadi hikmah
bagaimana mendidik anak. Tapi beliau cara pendidikannya bukan orang tua mendidik yang teknik-tekniknya, tapi peristiwanya diambil sebagai hikmah. Peristiwanya diambil sebagai hikmah, apa sesungguhnya yang ada di situ? Tempaan. Tempaannya dengan dosis yang melampaui normalnya anak di masa itu. Penduduk bumi masa itu kira-kira 300 juta. Penduduk di Mekah kira-kira pada masa itu sekitar 20-an ribu orang. Madinah kira-kira 10.000 orang. Berapa banyak anak di penduduk itu yang mengalami penderitaan seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW? Sedikit. Nah, sekarang sekalian kita sebagai orang tua, ini mau masukkan anak-anak, masukin ke bulan Ramadan. Bulan tempat kita ditempa, betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk apa? Mencapai muttaqin, takwa yang sesungguhnya. Ibu sekalian, dalam proses ini anak-anak kita harus kita mulai biasakan mendapatkan tempaan, kerumitan, tantangan yang membuat seluruh potensi yang ada dalam dirinya itu berkembang. Jadi kalau tidak mendapatkan tekanan, maka potensi itu tidak keluar, nah berkembang. Nah seringkali kita mau anak kita tumbuh besar hebat, mencapai derajat yang kita inginkan, jadi anak yang soleh, anak yang solehah, nanti jadi pemimpin yang memiliki sifat seperti Nabi. Tapi proses penempaannya nggak tega. Nggak tega nih. Kita harus berani itu untuk tega. Teganya bukan tega negatif ya, tega yang positif. Dulu ibu mama udah susah hidupnya, udahlah anak-anak jangan susah lagi. Dulu ayah susah, sekarang anak-anak jangan susah lagi. Ya nggak jadi kayak ayahnya, nggak jadi kayak ibunya. Karena ayah ibunya bisa seperti ini karena dulu susah. Tempaan inilah yang membuat menjadi berkembang. Jadi bicara kepemimpinan, saya berharap ini buku ini mudah-mudahan menjadi rujukan. Saya lihat sepintas saja dari sisi subkontennya, menggambarkan kekayaan informasi yang luar biasa. Kita ambil informasi ini untuk dapat hikmahnya. Nah, kenapa ini penting ambilnya hikmah? Ibu-ibu, bapak, ini kalau disebut manusia, ibu bapak ini manusia abad 20 atau abad 21? Lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Lahirnya abad 20. Kita-kita ini orang abad 20, bener nggak? Anak kita kan abad 21. Nah ini Ustadz yang saya sering sampaikan, Prof. Anak kita ini abad 21. Orang tuanya dan gurunya abad 20. Ruang belajarnya abad 19. Ya, coba ibu lihat. Ruang kelas kita itu masih abad 19. Diaturnya semuanya sama. Coba lihat fotonya itu sekarang. Nggak ada berubah. Sementara zaman sudah berubah. Nah kalau kita bisa mengambil esensinya, maka kita bisa melakukan perubahan tanpa kehilangan esensi. Tanpa kehilangan esensi. Nah ini yang menurut hemat kami sekarang ini penting sekali. Ibu bapak waktu zaman SD, SMP, SMA punya HP. Ciri-ciri orang abad 20 tuh. Gak punya HP. Sekarang anak kita punya HP. Nah sekarang Bapak sekalian, kalau kita tidak belajar
bagaimana esensi perjuangan dengan kemudahan yang ada sekarang, maka anak-anak kita bisa lepas. Ya, jadi bekalnya, nah mudah-mudahan nanti bulan puasa jadi bulan untuk kita latihan nih. Karena ditargetkan tadi, insya Allah nanti selama bulan puasa khatam Qur'annya. Buku ini juga mudah-mudahan khatam. Karena bacanya tebal juga nih. Gunakan kesempatan selama bulan Ramadan ini untuk benar-benar proses pelatihan. Nah, di dalam proses pendidikan sekalian, sebenarnya yang paling mendasar bukan pengajaran saja. Yang paling mendasar itu pembiasaan. Pembiasaan. Itu yang paling mendasar. Ketika diajarkan berhasil, fase berikutnya dibiasakan. Nah, ini tantangannya. Begitu dibiasakan sukses, maka dia jadi kebiasaan. Ini tantangan paling besar, menggeser dari pengajaran ke pembiasaan. Kita gampang ngajarin, yuk pada bangun subuh pas adzan. Sebagai pengajaran, sebagai pembiasaan. Ya bapak ibunya harus bangun subuh, ajak anaknya subuh. Itu namanya proses pembiasaan. Nah, ini Bapak sekalian, kalau kita lihat apa yang luar biasa dari pemimpin lengkap baginda Rasulullah SAW, pembiasaannya itu disiplinnya total, betul nggak Ustaz? Umat itu, jangan bayangkan sekarang ya, umat zaman itu. Satu, dibiasakan jumpa 5 kali sehari di masjid. Terus, bagaimana umat itu tidak kokoh? Di Madinah, Yahudi kira-kira 4.500. Musyrikin kira-kira 4.500. Muslim 1.500. Pada saat Nabi datang. Nabi hijrah. Waktu itu kira-kira antara Ansor dan Muhajirin 1.500. Ketika Nabi wafat, Muslim kira-kira 30.000 di situ. Apa yang terjadi? Pembiasaan 5 kali sehari jumpa. Tidak ada kegiatan apapun yang pemimpinnya ketemu dengan rakyatnya 5 kali sehari terus menerus. Lalu itu sunnah tuh. Kita dianjurkan laki-laki sholat di lihat, seminggu sekali wajib ketemu. Seminggu sekali, tiap hari apa? Jumat. Tiap hari Jumat. Bagaimana Madinah itu tidak menjadi madani ketika semua laki-laki seminggu sekali silaturahmi. Seminggu sekali jumpa. Kita bayangkan Madinah. Bapak Ibu, Madinah itu kalau penduduknya waktu itu 10.000, kira-kira kecamatan mana di sini 10.000 itu Bapak Ibu? Ini sama satu kelurahan aja masih banyakkan satu kelurahan di sini. Benar nggak 10.000? Tapi 10.000 itu ketemu terus. Nah, setahun 2 kali semua laki, perempuan, anak-anak dianjurkan datang ke lapangan untuk apa? 2 kali event. Idul Fitri, coba misalnya. Kalau kita lihat dari orang kacamata sosiolog, ini pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh rakyatnya secara konsisten. Dikerjakan 10 tahun era Nabi, 29 tahun era 4 khalifah. Jadi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, baik belajar sama-sama, bukan hanya peristiwanya, tapi hikmah atas peristiwa. Ini dahsyat. Dan ada yang paling penting ini terakhir, jangan pernah meninggalkan sahabat perjuangan. Yang membuat menjadi kuat itu sahabat awal. As-sabiqunal awalun. Ini nih sahabat awal ini. Nah, perjuangan itu namanya sahabat awal itu bertahan terus bersama-sama.
Tanpa ada sahabat awal itu, belum tentu Rasulullah bisa seperti sekarang. Arqam yang rumahnya dipakai, Khadijah yang selalu nemenin, semua itu adalah betul-betul pejuang-pejuang awal dahsyat. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita sedang mau berjuang. Kita ingin Indonesia lebih baik juga. Makanya para sahabat perjuangan kita tetap berada di barisan yang sama. Kita jagain ini. Nah, berubah. Tadi Ustadz Antin ini udah nyebut tahun-tahun, padahal ini kecamatan apa di sini nih? Itu dia. Nah, Bapak sekalian, kita ambil hikmahnya untuk apa? Di masyarakat kita. Kuncinya Rasulullah melakukan itu di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat. Bayangkan kalau ini bisa kerjakan di Indonesia, dahsyat sekali. Semoga ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang hadir di sini akan terus mendapatkan hikmah dari ilmu-ilmu yang diambil di sini. Dan insya Allah majelis-majelis seperti ini makin besar, makin hidup. Dan apa yang didapat di sini dibagikan di rumah, diceritakan pada suami yang mungkin hari ini sedang bekerja mencari nafkah. Yang suami ceritakan pada istri, pada anak, pada keluarga, supaya ilmunya mengalir dan diaplikasikan. Insya Allah. Terima kasih semuanya, Ustadz Profesor Antonio, terima kasih Ustadz Ramli, terima kasih. Insya Allah kita bisa sama-sama belajar kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya catat ya tadi pesan Abah yang luar biasa ya. Yang paling mendasar dalam sistem pendidikan itu adalah pembiasaan ya.